Sebentar lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tanggal 17 Agustus. Nah guys, ada peristiwa yang cukup penting, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, polisi itu merupakan salah satu badan baru yang dibentuk setelahnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita bahas di sejarah kali ini di video ini. Jadi guys, setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh kedua tokoh bangsa yaitu Soekarno dan Hatta, itu 2 hari setelah peristiwa itu, PPKI yang saat itu dia diberikan tugas atau badan yang diberikan tugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, itu membentuk suatu badan kepolisian yang diberi nama BKN atau Badan Kepolisian Negara. Nah, kemudian di tanggal 29 Septembernya ditunjuklah Jenderal Raden Said Sukanto Cokroatmojo, atau kita lebih mengenalnya sebagai Jenderal RS Sukanto, menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN, atau menjadi Kapolri yang pertama. Namun ada sejarah yang cukup monumental yang sebenarnya tidak kalah pentingnya, yaitu selang 4 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, itu seorang kepala polisi istimewa di Surabaya atau zaman itu dikenal dengan namanya Tokubetsu Keisatsutai, yaitu Inspektur Polisi tingkat 1 Muhammad Yasin, itu memproklamirkan perubahan polisi istimewa menjadi polisi Republik Indonesia. Artinya berarti mereka telah melepaskan diri atau keterikatan dari polisi istimewa dengan Jepang, sekaligus sebagai polisi Indonesia yang merdeka. Nah guys, saat itu Muhammad Yasin itu membuat semacam memproklamirkan atau membuat naskah proklamasi polisi yang ditulis dalam suatu bentuk naskah yang bunyinya yaitu untuk bersatu dengan rakyat dalam mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, menyatakan polisi itu sebagai polisi Republik Indonesia. Surabaya 21 Agustus 1945, atas nama seluruh warga polisi Muhammad Yasin, Inspektur Polisi kelas 1. Ya mungkin bunyinya garis besarnya seperti itu. Langkah awal yang dilakukan setelahnya yaitu adalah pasukan polisi istimewa itu kemudian melucuti senjata-senjata tentara Jepang atau yang kita kenal dengan namanya kompetai itu. Ya, yang kemudian nanti senjata-senjata yang rampasan dari Jepang tersebut kemudian diberikan kepada para pejuang untuk nanti mempertahankan kemerdekaan setelah tibanya Belanda dan ya, dengan memboncengi Inggris di negara kita saat itu. Nah guys, ada beberapa kalangan yang mempertanyakan kenapa HUT Bayangkara itu bukan diperingati pada tanggal 19 Agustus 1900 atau diperingati 19 Agustus saat pembentukan Badan Kepolisian Negara, ataukah tanggal 21 Agustus saat Muhammad Yasin itu dia memproklamirkan polisi istimewa sebagai polisi Republik Indonesia, tapi malah diperingati setiap tanggal 1 Juli. Oke guys, bagian ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Salam hormat.